Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah jawaban ilmiah dan non ilmiah. Teman-teman sekalian, video kali ini sengaja saya buat untuk membantu teman-teman untuk memilih jawaban yang ilmiah pada proses sidang. Apakah sidang proposal ataukah sidang skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi jawaban-jawabannya harus ilmiah, terutama teman-teman yang S1 ya, supaya terlatih untuk senantiasa di dalam menjawab pertanyaan dosen pembimbing atau dosen penguji dengan jawaban ilmiah. Buat teman-teman pelajar juga sama, kalau misalnya ada pertanyaan dari guru, jawabannya harus belajar dengan jawaban yang ilmiah, bukan jawaban-jawaban yang non ilmiah. Jadi mulailah berpikir secara ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah berdasarkan keilmuan. Jadi pendekatannya tentang ilmiah itu adalah ilmu, bukan berdasarkan common sense atau perasaan gitu, atau dikira-kira pantesnya kayak gini, dijawab kayak gini gitu misalnya. Oh, pantesnya begitu ya, dijawab begitu, bukan, tapi berdasarkan pendekatan ilmu. Lalu bagaimana cara proses berpikirnya supaya kita mendapatkan jawaban ilmiah? Ya, berpikirnya juga harus berpikir ilmiah. Apa itu berpikir ilmiah? Yaitu objektif, berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai kata kirain gitu. Oh dikira, oh kirain gitu ya. Jadi itu bukan berdasarkan fakta dan data. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kan, oh dikira gitu. Dikira saya Pak, dikira saya Bu, misalnya gitu ya. Itu tidak ilmiah. Yang kedua masuk akal, yaitu rasional ya. Kemudian yang ketiga, ciri berpikir ilmiah adalah kita terbuka terhadap saran dan kritik untuk memperbaiki ya, memperbaiki cara berpikir kita atau tulisan kita dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan berpikir ilmiah adalah berorientasi pada kebenaran. Jadi harus benar jawabannya gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam proses menjawab pertanyaan dosen penguji, dosen pembimbing atau guru itu tadi ya, ilmiah. Nah, pada kesempatan ini saya ambil contoh buat teman-teman yang sidang, apakah sidang proposal ataupun sidang hasil ya, sidang hasil penelitian. Contohnya ke arah sana. Nanti kalau teman-teman yang pelajar ya, ini aja dimodifikasi sesuai dengan kebutuhanmu untuk berlatih berpikir ilmiah ya. Andai kata nomor 1 kamu ditanya mengapa judul yang kamu pilih itu adalah, atau saudara memilih judul ini. Nah, ini non ilmiah itu kamu biasanya nih mahasiswa ada yang jawab, habis gimana ya judul-judul lain kan udah jenuh misalnya. Supaya beda aja Pak dari, misalnya Bapak nih yang tanya ya, supaya beda aja Pak dari judul-judul yang sudah biasa saya lihat gitu. Nah, itu adalah non ilmiah. Atau misalnya ada pertanyaan lagi, mengapa saudara membuat judul seperti ini tadi ya, pertanyaannya yang non ilmiah itu, ya kan emang saya prodinya itu Pak. Jadi saya ikutan skripsi yang ada di perpustakaan, skripsi kakak tingkat, kebanyakan judulnya seperti itu, jadi saya ikutan gitu. Nah, itu adalah non ilmiah. Yang ilmiah adalah kamu jawab, saya tertarik untuk membuat judul skripsi seperti ini karena, nah, 1, saya adalah mahasiswa dari program studi apa disebutkan, kemudian permasalahan-permasalahan di program studi, sebutkan program studinya itu adalah berada di sekitar ruang lingkup 1, 2, 3, 4. Dan permasalahan yang paling saya minati adalah permasalahan apa, sebutkan X, Y, Z. Maka saya memilih variabel X dan Y untuk menentukan judul seperti ini misalnya.
Ya kira-kira seperti itu, nanti silahkan diramu sendiri, tapi itulah yang jawaban ilmiah berdasarkan ilmu. Jadi angkatlah variabel penelitian yang menunjukkan ada masalah pada judulmu ya. Kemudian yang kedua, misalnya mengapa saudara memilih lokasi penelitian SSS misalnya, di satu lokasi disebutkan misalnya. Nah, kalau jawabannya non ilmiah, biasanya mahasiswa pada umumnya memilih lokasi itu karena saya dekat dengan lokasi itu, atau saya tinggalnya di situ, atau misalnya karena kalau sekolah ya, misalnya teman-teman yang dari pendidikan ataupun psikologi ini sering meneliti di sekolah, atau kamu jawab karena saya alumni dari sekolah itu misalnya, kan nggak ada hubungannya, nggak ada masalahnya ya. Jadi itu non ilmiah. Atau misalnya kalau di perusahaan, karena di perusahaan itu ada kakak saya bekerja di perusahaan itu, jadi nanti saya akan dibantu oleh kakak saya. Kalaupun itu benar, tidak usah diangkat di dalam proses sidang proposal ataupun sidang skripsi, karena itu adalah alasan-alasan non formal. Biarkanlah itu tutup olehmu kalaupun itu benar adanya ya. Jadi kan itu biasanya mahasiswa ingin menghemat ya, menghemat tenaga, waktu, dan kemudian ingin difasilitasi. Ya nggak apa-apa itu, tapi jangan diangkat menjadi jawaban karena itu tidak ilmiah. Nah, yang ilmiah adalah jawabannya, lokasi yang saya pilih itu Pak, sudah saya lakukan observasi dan studi pendahuluan. Di situ terdapat masalah sebagai berikut. Nah, masalah itulah yang saya angkat menjadi judul penelitian saya. Jadi saya memang sudah menetapkan secara sengaja, secara purposif lokasi penelitiannya di desa apa misalnya, atau di perusahaan apa gitu ya. Jadi berdasarkan masalah-masalah penelitian yang ada di lokasi tersebut, apakah sekolah, apakah pedesaan, ataukah perusahaan, apalah lokasinya, itu harus dijawab berdasarkan pendekatan keilmuan, masuk akal ya. Yang ketiga, dari mana saudara menemukan masalah? Nah, kalau yang ilmiah, gimana ya? Saya waktu itu misalnya sambil bingung, waktu itu saya baca skripsi di perpustakaan, itu di bagian belakang ada masalah-masalah penelitian yang belum tuntas. Terus saya ambil aja dari situ misalnya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan yang ilmiah adalah masalah yang saya temukan itu adalah berdasarkan observasi dan studi pendahuluan. Jelaskan olehmu apa yang kamu observasi dan studi pendahuluannya di mana, kemudian apa yang kamu temukan dari studi pendahuluanmu itu. Itulah yang diangkat ya. Jadi kedepankanlah hal-hal yang memang rasional ya, bukan berdasarkan temuan-temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baik teman-teman sekalian, yang berikutnya, kalau misalnya dalam satu tim ada yang tanya, kapan saudara akan turun lapang misalnya, kapan kalau seminar proposal misalnya ya, kapan penelitian ini akan dilaksanakan? Kadang mahasiswa suka ada yang jawab gini, terserah Bapak aja kapan di ACC saya akan melaksanakan penelitian ini, gitu ya misalnya. Kan sebetulnya benar ya, kalau udah di ACC baru kita akan turun lapang, tapi itu kurang ilmiah gitu. Walaupun benar kebutuhan seperti itu, kalau nggak di ACC kan kita nggak bisa turun lapang. Memang ditunggu ACC dari dosenmu, tapi akan lebih tepat kalau kamu jawab seperti ini. Misalnya begini, jawaban yang ilmiah adalah, dan dapat dicek kebenarannya adalah, sesuai rencana yang tertera pada schedule penelitian, turun lapang akan dilaksanakan atau proses penelitian akan dilaksanakan pada bulan apa sampai dengan bulan apa, jelaskan ya, tahun sekian. Jadi saya akan melaksanakan penelitian secara selama 2 bulan gitu ya. Saya ulangi, jadi misalnya sesuai rencana yang tertera pada schedule penelitian, saya akan melaksanakan penelitian atau turun lapang pada bulan ini sampai dengan bulan ini selama 2 bulan gitu, supaya dosen pembimbing juga mendengar, oh iya dia sudah punya rencana.
Dan rencana ini sudah saya tulis di halaman sekian gitu. Jangan bilang begini, itu udah ada Pak, misalnya di halaman sekian jadwalnya, jangan begitu ya. Meskipun ada, kan ini lagi diuji bagaimana kemampuanmu menjelaskan gitu ya. Sebetulnya memang sudah ada semua di proposal kan, tapi kemampuanmu secara lisan itu diuji ya, latihan percaya diri. Jadi kamu sampaikan schedule yang sudah saya buat, ada dijelaskan pada halaman sekian gitu ya. Kemudian ketika ada pertanyaan misalnya yang sulit kamu jawab, sikapmu tetap harus ilmiah. Misalnya yang tidak ilmiah gini, misalnya ada satu pertanyaan yang sulit, karena kita juga ketemu pertanyaan yang sulit. Gimana ya, saya nggak tahu Pak tentang itu misalnya. Saya nggak neliti soal itu Pak, itu adalah tidak ilmiah atau kurang ilmiah. Tapi kemaslah ketidaktahuanmu itu dengan kalimat-kalimat dan penjelasan yang ilmiah. Misalnya contoh, maaf Pak, indikator tersebut atau variabel tersebut tidak saya ukur. Saya hanya mengukur atau meneliti variabel X1, X2, dan X3. Gitu ya, jadi begitu jawabnya. Atau misalnya maaf Pak, jika memang kalau misalnya ada pembimbing yang memaksakan untuk memasukkan satu variabel gitu atau mengganti variabel penelitianmu yang sudah direncanakan, nggak usah bingung ya. Jadi jangan dijawab dulu gimana ya Pak, ini kan udah selesai saya membuat kuesionernya, kalau diganti nanti bagaimana ya, itu tidak ilmiah. Kamu berarti tertutup terhadap perbaikan. Bagaimana cara yang ilmiah? Nanti kamu pelajari, tapi mulai aja dulu dengan misalnya, maaf Pak, jika memang faktor tersebut dianggap penting untuk diteliti, nanti akan saya pelajari dan saya akan pertimbangkan untuk masuk dalam variabel penelitian saya. Gitu. Jadi setelah ujian proposal kamu pelajari lagi, kalau memang itu kan usul. Kalau memang usulnya masuk akal, bisa diterima dan kamu ternyata menemukan itu penting, kamu sampaikan setelah itu, oh iya Pak, udah saya masukkan variabel yang diusulkan misalnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak, sampaikan juga Pak, setelah saya pelajari, setelah berdasarkan studi pendahuluan berikutnya, ternyata variabel yang Bapak usulkan itu tidak punya peranan penting di dalam penelitian saya. Jadi saya akan tetap menggunakan variabel yang sudah saya rencanakan, yaitu X1, X2, dan X3. Insya Allah kalau dosennya juga berpikir ilmiah nggak akan tersinggung. Kan mahasiswa adalah partner untuk diskusi. Kalau mahasiswa itu bisa menyampaikan bukti-bukti bahwa variabel yang ditawarkan oleh dosen pembimbing memang tidak layak untuk diteliti, ya sampaikan ya, jangan asal nurut aja. Insya Allah dosen juga senang akan kalau mahasiswanya seperti itu ya. Jadi sampaikan dengan ilmiah dan tetap santun. Kemudian misalnya yang berikutnya, kalau kamu ditanya tentang taraf signifikansi misalnya berapa, misalnya ada yang pakai 1%, ada 5%, mungkin ada pertanyaan begini, saya lihat di skripsi misalnya kamu menggunakan taraf signifikansi atau alfa 5%. Mengapa tidak 1% misalnya? Maka kalau tidak ilmiah jawabannya begini. Saya lihat di skripsi kakak-kakak tingkat kebanyakan memang pakai segitu Pak. Memang pakainya segitu Bu. Pakai taraf signifikansi 5%. Nah ini tidak ilmiah. Saya temukan umumnya mahasiswa tidak paham kenapa harus ambil taraf signifikansi 5%. Kenapa alfanya 5%, tidak mempelajarinya. Ada yang teliti, tapi pada umumnya kurang teliti, sehingga pada saat sidang bingung kenapa alfanya 5% misalnya, terutama untuk ilmu-ilmu sosial misalnya. Nah kalau misalnya ternyata kamu mau jawab secara ilmiah, apalagi kamu penelitiannya ilmu-ilmu sosial, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Begini Pak,
pada umumnya pada penelitian ilmu sosial menggunakan taraf signifikansi 5%, tidak 1%, karena kalau 1% itu untuk bidang eksakta atau kesehatan. Tapi saya menggunakan taraf signifikansi 5%, artinya bahwa toleransi kesalahan yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah 5%. Kebenarannya yang harus saya usahakan adalah 95%. Itu yang saya pahami, Pak, misalnya begitu ya. Jadi belajarlah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau yang 1% pada umumnya untuk bidang kesehatan ya, eksakta, yang lain-lainnya biologi, kimia dan sebagainya. Kalau ilmu sosial itu sangat longgar. Ada yang menggunakan 5%, ada yang 10%. Tapi saya memilih 5% gitu ya. Kemudian kalau misalnya apa yang dimaksud dengan taraf signifikansi seperti yang kamu jelaskan misalnya. Apa yang kamu jelaskan atau saudara jelaskan. Nah, jangan bingung kalau non ilmiah kamu tuh bingung, nggak tahu, Pak, misalnya. Yang saya tahu ya ada hubungan signifikan, itu artinya berarti. Ya udah, itu kurang ya penjelasannya. Jadi kamu harus lebih ilmiah ya. Jadi jawabannya adalah tingkat kesalahan 5%, artinya kita mengambil resiko 5% dalam penelitian kita. Ya, maksimal 5%. Kemudian dan benarnya harus mencapai 95%. Itulah yang saya pahami, Pak. Misalnya saya pahami, Bu, bahwa yang dimaksud taraf signifikansi 5% adalah toleransi kesalahan dalam penelitian saya itu 5% gitu. Nah, berikutnya, andai kata ada pertanyaan seperti ini. Mengapa, kan ada tuh netizen juga banyak yang tanya, Bu, apakah setiap penelitian itu harus signifikan misalnya? Ya. Kalau ternyata hasilnya tidak signifikan bagaimana? Gitu, sudah ada yang tanya ya. Nah, ini misalnya dosen pengujinya bertanya, kalau ternyata di skripsimu tidak signifikan. Pertanyaannya begini. Mengapa hasil penelitianmu tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan? Nah, yang non ilmiah itu jawabnya begini. Nggak tahu ya, Pak, hasilnya memang seperti itu. Setelah saya analisis, hasilnya tidak signifikan. Itu tidak ilmiah. Kamu harus menjelaskan secara ilmiah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, kalau ditanya kenapa hasilnya tidak signifikan, kok hubungannya nggak signifikan gitu. Yang pertama jawabannya adalah karena data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan hipotesis yang saya ajukan. Ya. Atau yang kedua, mungkin ada kesalahan prosedur penelitian yang saya lakukan. Karena menurut teori harusnya variabel X1, X2 signifikan hubungannya dengan variabel Y. Tapi saya tidak menemukan itu. Atau mungkin saya salah mengambil sampel. Itu makanya akhirnya analisis datanya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah beberapa poin yang saya ingin sampaikan buat teman-teman. Latihan ya, latihan belajar menjelaskan pertanyaan dari dosen pembimbing atau penguji yang kamu harus jelaskannya secara ilmiah. Pada saat menjelaskan secara ilmiah, supaya kamu mampu menjelaskan secara ilmiah, maka didahului dengan berpikir ilmiah, yaitu objektif berdasarkan data dan fakta, rasional, masuk akal, dan kamu juga terbuka pada kritik jika jawabanmu diperbaiki atau ada masukan. Dan yang keempat, syarat berpikir ilmiah adalah berorientasi pada kebenaran, bukan pada perasaanmu ya, bukan pada perasaan kita yang dikenal dengan common sense. Jadi jangan berdasarkan common sense. Baik para pelajar, para mahasiswa, yuk biasakan untuk berpikir ilmiah sehingga kita
terbiasa untuk mengutarakan sesuatu secara ilmiah. Karena di dalam situasi akademis ya memang harus ilmiah, tetapi dalam situasi yang lain kita bisa mungkin berpikirnya tidak ilmiah, nggak masalah dalam pergaulan sehari-hari misalnya. Tapi latihan untuk berpikir ilmiah ini akan sangat baik ya. Demikian teman-teman sekalian, selamat bersidang atau selamat seminar proposal atau seminar hasil. Semoga cepat lulus. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.